Bai Guanxing melihatnya di matanya dan melompat dengan penuh semangat lagi. Dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Yah, ini waktunya untuk bangun dari mimpi buruk. Tapi karena ini akting, wajar untuk melakukan set lengkap. Bai Guanxing tersenyum dan bergumam. Dan pada saat yang sama menginjak pipi Feng Tianxing yang baru saja berubah menjadi manusia, dan bersinar dengan garis petir. Celah. Qian Sui. Qin Yichen meraung keras. Dia ingin sekali membunuh Bai Guanxing. Atau dia bisa menggunakan darahnya untuk mengubah kegelapan di mata Bai Guanxing menjadi arogansi dan kebijaksanaan masa lalu. Qin Yichen meraung liar. Tubuh sucinya sudah hancur. Dan tubuh yang diperoleh berbeda dari tubuh bawaan. Itu terbuat dari daging dan darah asli. Pada saat ini, semua darah naga runtuh dan sisik naga hancur. Tubuh yang diperoleh Qin Yichen tidak memiliki banyak harta karun. Harta terkuatnya adalah Heze Divine Stone. Dia mendorong kekuatan ilahinya secara ekstrim, hanya untuk memanggil Heze Divine Stone untuk membunuh Bai Guanxing. Batu ilahi Heze terus bergetar, memancarkan kecemerlangan alam semesta, dan tampaknya terbang menuju Qin Yichen. Ini adalah harta terkuat dari klan Heze, tampak gelap tanpa batas, dan tidak dapat ditelan sepenuhnya. Namun, ketika Heze Divine Stone terbang ke tangan Qin Yichen, cukup untuk disentuhnya. Yang pertama ragu-ragu. Karena ia menyadari bahwa, pada suatu saat, darah naga yang terciprat olehnya dapat menembus kegelapan dan memercik ke pipi Bai Guanxing. Darah naga itu mendidih panas, dan itu membuat pipi Bai Guanxing yang tampan dan anggun seperti Raja Dewa Zer, yang sepertinya terbakar dan bahkan lebih ganas. Tetapi Qin Yichen, wajah cacat dari Raja Dewa Zer, merasa bahwa dia tidak bisa menghindari pandangan lurus karena takut mengalami mimpi buruk. Tetapi ketika dia melihat Bai Guanxing seperti ini, dia ragu-ragu dan merasa lebih tertekan. Qin Yichen tidak yakin, apakah pukulannya mengenai leluhur hitam atau Bai Guanxing. Dan jika itu adalah Bai Guanxing, tetapi Kaisar ditelan oleh harta karun paling berharga dari klan Heze, maka mungkin dia benar-benar mati. Heiju. Ini masalah anjing Heiju lagi. Ingin mereka saling membunuh. Bunuh dia dengan putra Baize, tapi dia tidak tega menyakiti Bai Guanxing. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuh. Dia ingin mengirim Heze Divine Stone. Tetapi nafas Qian Sui sudah tidak ada lagi, dan bahkan kulit putih yang telah ditelan oleh kegelapan membuat matanya merah lagi. Dia tidak bisa membiarkan Bai Guanxing pergi. Qian Sui, Ziyun, Xiao Luer, kamu tidak bisa mati sia-sia. Qin Yichen menjadi lebih marah, dan kemarahan tampaknya menjadi kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Semakin Qin Yichen gemetar, semakin kuat dan kejam, sudut mulut Bai Guanxing terangkat. Ya, benci. Marahlah. Yang kuinginkan adalah amarah kalian semut. Bai Guanxing tertawa liar, atau Heiju tertawa liar. Karena dia telah mengamankan kemenangan, dia telah menguasai segalanya. Bagaimanapun, Heze Senshi menghancurkan diri sendiri, dan hanya menghancurkan dan membunuh putra Baize. Baginya, ini adalah dua burung dengan satu batu. Dan batu ilahi Heze akhirnya terlempar oleh semut kecil ini, dan semut ini tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia sudah menang. Senyuman Bai Guanxing menjadi semakin menyusup. Dan itu menjadi semakin menakutkan. Dan bahkan di belakangnya, semua jenis awan hitam melonjak, dan secara bertahap menyeretnya dan Qin Yichen ke dalamnya. Batu ilahi Heze bergetar hingga ekstrim. Di alam semesta, tampaknya ada letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, lautan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tsunami, dan miliaran bintang bersinar dengan cahaya paling terik. Tulang Feng Qian Sui berangsur-angsur berubah menjadi kegelapan, dan secara bertahap melayang ke jarak alam semesta. Qin Yichen hampir tidak terlihat, tidak lagi terlihat. Kekuatan Heze Divine Stone telah menjadi sangat kejam, dan dunia runtuh hanya ketika hatinya bergerak. Sisa-sisa Feng Qian Sui akan melayang menuju langit berbintang yang tidak lagi ditemukan, seolah memberitahu Qin Yichen bahwa kekasihnya bahkan tidak akan dapat melihat perjuangan terakhirnya tanpa melakukan apapun. Namun, melihat Bai Guanxing, yang wajahnya telah dibakar oleh darah naga, tetapi dengan senyum menyeringai, Qin Yichen gemetar lebih keras. Pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin bertanya pada langit dan bumi. Tetapi kegelapan membuatnya tidak terlihat. Namun, pada saat kegelapan hendak menelan Qin Yichen, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tubuh naga berdarahnya berdiri dengan bangga di alam semesta. Jika Anda tidak melihat langit atau bumi, maka dia akan bertanya pada hatinya sendiri. Apa yang paling ingin dia lakukan saat ini? Lakukanlah. Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Bai Guanxing sangat menyakitkan, dan bahkan kematiannya sendiri hanya akan menjadi iblis Bai Guanxing. Dia tahu bahwa bukan Bai Guanxing yang membunuhnya, tapi Heiju, aku sialan ibumu. Pada saat itu, Qin Yichen meraung ke langit. Dia tiba-tiba mencekik batu ilahi Heze, dan cakar naganya mengepalkan tangan Jackie Chan. Tinju ini sepertinya mencengkeram alam semesta dengan erat, dan tinju ini cukup untuk menghancurkan dunia.
Ledakan. Dengan pukulan ini, pipi pengamat bintang yang mengaku tersapu, dan meledak ke dalam kegelapan tanpa batas. Ketika tinjunya pergi ke kegelapan, itu pasti akan menjadi tulang layu. Tetapi Qin Yichen tidak peduli lagi. Hidupnya hilang, dan dia takut dia tidak akan memiliki seluruh tubuh. Dia hanya tahu bahwa dengan pukulannya, dia akan meledakkan kekuatan Heze Divine Stone secara ekstrim, dan menghancurkan kegelapan yang membunuh mereka. Ledakan. Tinju naga yang tidak berada di ranah Taoisme berada dalam kegelapan tanpa batas, seperti semut yang memeriksa telapak tangan mereka. Mengat melawan api. Tetapi batu ilahi Heze yang dipegang erat di depan tinju dapat membuat kunang-kunang meledak dari cahaya terang. Matahari. Ledakan. Kegelapan menghilang, dan Qin Yichen tahu bahwa waktu sebelum kematian begitu lama, atau kematian itu sangat menyakitkan, dan rasa sakit itu hanya akan membuat orang paling mengingatnya. Ketika tubuh bawaan meninggal, itu sangat menyakitkan, dicabik-cabik oleh naga petir, dan dibekukan sedikit oleh es. Itu membuat Dao Wei kaku, dan kekuatan sucinya tidak ada. Qin Yichen merasa bagian depan tinjunya perlahan-lahan hancur, dan itu menyebar ke seluruh lengan dan tubuhnya, dan kegelapan menelannya, naga kecil sungguhan yang tidak lebih dari Taoisme. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba mendorong Bai Guanxing keluar, membiarkan orang ini menjauh dari kegelapan. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Qin Yichen telah merasakan rasa kegelapan sejak lama. Dia diam dalam kegelapan, dan kegelapan yang tidak ada sudah cukup untuk membuat waktu tidak ada. Jadi dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah dalam kegelapan ini, dia bahkan tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakannya. Heiju dengan senang hati membiarkannya mencicipinya, dan lebih bersedia untuk membenamkan semua makhluk dalam rasa sakit yang tidak dapat dilepaskan darinya. Tiba-tiba, Qin Yichen hanya merasakan 5 jarinya gemetar, seolah-olah meledak di pilar langit. Tetapi yang mengejutkan, pilar langit ini tampak bergetar saat dia mengalahkannya. Gangbang. Di puncak gunung yang tertutup salju, Qin Yichen yang sedang berbaring telungkup, memukul tulang kaki Bai Guanxing yang menginjak wajahnya dengan kekuatan yang dahsyat. Dewa tirani itu mungkin hanya mengalami serangan balik, dan ditegur oleh Huasu karena untuk sementara waktu tidak menggunakan kekuatan Wen Tiangwan. Jadi Bai Guanxing, yang telah pulih sebagai kaisar, terhuyung-huyung dan mendengar suara patah tulang.